coba membuat sebuah keyakinan Tuhan. Apa itu keyakinan Tuhan? Ya, peraturan. Apalagi? Kobe, apa? Apa Pak? Keyakinan Tuhan. Yang lain. Contohnya Pak? Contohnya disiplin. Iya betul. Kamu Neng, keyakinan kelas apa? Ya, keyakinan kelas itu semacam motivasi intrinsik, motivasi yang ada di diri kalian, yang dijadikan yang universal, sikap universal yang akan kita sepakati bersama ya. Di kelas ini misalkan dari kita baru ya, kita baru masuk tahun ajaran baru, jadi paling tidak kita susun nih sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan dijadikan peraturan sekolah. Tapi kalau peraturan sekolah kan mengelola semua kelas, tapi kita sepakati saja buat peraturan kelas. Nah, ini peraturan kelas kita sepakati, namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Sikap universal. Dari kalian sholat, kalian datang terlambat. Pak, saya mah tidak akan datang terlambat. Tulis saya tidak akan datang terlambat. Neng paham? Ya paham. Sekarang waktunya 2 video. Cowok buat satu ya. Boleh sama, boleh beda ya. Boleh sama, boleh beda. Ya. Mungkin satu datang tepat waktu soal bersekolah, ya kasih ilmunya, silakan. Datang tepat, tidak memakai sepatu dalam waktu, membuang apa bertanggung jawab. Iya, tahu ya. Sopan santun terhadap tubuh, rambut panjang tidak boleh yang lagi. Ya, Siti Satu-A silakan. Setianti, silakan, Robert. Ayo Robert. Kamu Pesawat di sana ya. ya naikkan, ayo. Dilarang merokok ini pinter. Ayo. Satu lagi laki-laki. Jadi iya. Laki-laki. Tidak ngomong senjata aja.
kelas yang kamu tulis, yo, ada yang tahu apa konsekuensinya jika dia kasih sanksi, apalagi dihukum, apalagi apa tuh dihukum, minta denda. Jadi kita sepakati saja ya semuanya ya, di akhir pelajaran nanti bapak minta ketemu kelas, tolong kita susun lagi jangan pas yang kamu tulis, edit ya, susun buat menjadi kalimat positif. Tahu kalimat positif? Kalau tidak kalimat positif, kalimat positif itu kalimat yang tidak menggunakan kata tidak. Kalimat yang tidak menggunakan kata tidak. Tidak, contoh di sini ada kata tidak. Yang satu, dua, tiga, empat. Tidak main HP di jam pelajaran. Harus seperti apa kalimatnya? Ayo. Tidak dan jangan digunakan. Gunakan HP pada waktunya, gitu ya. Jadi kalimat positif itu tidak menggunakan kata tidak dan kemudian tidak boleh memakai make up berlebihan. Harusnya seperti apa? Dilarang, Pak. Dilarang juga tidak. Oh, tidak boleh ya? Memakai make up secukupnya atau seperlunya. Dia paham ya? Nanti pengurus kelas apa pengurus kelas Suki 1A ya, nanti kamu susun ya, nanti diketik ya, diketik kamu nanti tempel di nantinya, oke? Oke? Sampai di sini dulu ya. Nanti bapak sekali lagi minta kepada kalian, jika nanti keyakinan kelasnya sudah dibuat, konsekuensinya apa itu yang harus diingat. Ya, paling tidak nanti konsekuensinya kita gunakan ya. Apakah ada sanksi, apakah ada hukum, nanti kita bahas. Paling tidak kita buat di atas dulu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada apa? Siap, semangat. Terima kasih ya teman-teman sekalian ya. Neng nanti dibuat dan dikasih tahu ke teman-teman ya. Ya, terima kasih. Demikian. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas waktunya yang sudah disita oleh kami berdua ya tentang diseminasi. Apa itu diseminasi? Diseminasi apa itu? Ya Bu Desi, Pak Wawan. Diseminasi itu semacam pemantapan, pengayaan, dan pengembangan kepada sejawat itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sabta tentang budaya positif, dari mulai motivasi intensif, dari mulai hukuman, sanksi, restitusi. Nah, bagian saya itu akan menyampaikan budaya positif tentang 5 posisi kontrol dasar manusia, dan tentang pembuatan keyakinan kelas dan segitiga ya, itu sini bahasa baru lagi ya. Jadi kalau memang ada penjelasan nanti kita dengarkan sama-sama. Saya di sini bukan untuk dulu ya, tapi hanya sebatas memberikan apa yang saya dapatkan, apa yang saya dengar, dan apa yang saya lihat dari hasil pelatihan yang kami laksanakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentang budaya positif yang akan kami
kami ulas lagi. Yang pertama adalah tentang peran kami sebagai guru penggerak. Tadi kami belum jadi guru penggerak ya waktu itu ya, masih calon guru penggerak. Itu kami sebenarnya saya angkatan 8, belum pada angkatan 8 itu tidak ada PPG, tidak ada pelatihan CGP, jadi kita dimasukkan ke dalam CGP angkatan 9 termasuk saya, Burung dan Mas Hatta. Nah, peran guru penggerak di sini yaitu dengan banyak aman, dengan sekolah yang nyaman, dengan lingkungan yang kondusif dan sebagainya, itu mungkin tidak Bapak Ibu tercipta budaya positif di sekolah kita. Mungkin saya tidak mungkin. Tidak mungkin, dan mungkin itu. Jadi walaupun lingkungan kita kondusif, kelas aman, menyenangkan, nyaman, apakah akan terjadi budaya positif di sekolah kita? Akan terjadi tegas jika kita semuanya ikut dalam pengembangan budaya positif. Contohnya budaya positif itu apa saja itu Bapak Ibu? Contohnya, mungkin coba apa contohnya budaya positif? Tebar 3S. Tebar 3S, apa itu 3S? Senyum, sapa, Salam, senyum, sapa, salam. Jadi bukan 5S ya, 3S dulu, betul 3S. Selain itu, Pak Usman coba contoh budaya positif yang kita dapatkan di SMA 1 coba. Bisa ketika masuk kelas ucapkan salam ke guru atau melakukan doa sebelumnya. macam apa namanya. Jadi ada guru di dalam kelas ketika masuk ucapkan salam, kemudian bersalaman gitu ya, atau di depan gerbang budayakan bersalaman dengan sama temannya gitu, atau mengucapkan salam gitu. Jadi masih ada kaitannya dengan 3S tadi ya. Iya. Ya, setelah tadi Mira dan Pak Upon memberikan contoh salah satu budaya positif apa yang ada di sekolah kita yaitu 3S, betul ya? Salah satu budaya positif kita itu 3S. Selain itu apalagi banyak ya Bapak Ibu budaya positif yang kita dapatkan dari siswa kita. Tidak hanya 3S yang budaya siapa tadi? memanggil hormat ke kakak kelas. Iya, memanggil. Kakak teteh gitu. Jadi saling menghormati, menghargai sesama. Bagaimana kita memudayakan seperti itu kepada siswa dan Bapak Ibu? Apakah kita juga harus menghormati siswa? Apakah kita juga harus menghormati rekan sejawat atau rekan guru yang lain? Ya pastinya ya. Jadi kita harus menghormati, diawali dengan paling tidak kita dulu, benahi diri kita sendiri. Awali dari kita menghormati teman, menghormati rekan sejawat, menghormati pimpinan ya. Kemudian kita bisa berikan contoh kepada sesama. Waktunya dan ya, untuk itu budaya positif yang bisa diterapkan ada konsep intinya Bapak Ibu ya. Konsep inti seperti prinsip positif yang ada kaitannya dengan peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian motivasi perilaku manusia yang tadi sudah disampaikan Pak Sabta, bahwa hukuman dan reward itu harus diberikan kepada siswa ya. Tapi tidak semua siswa mendapat hukuman, tidak semua siswa juga mendapat reward, karena yang hukuman itu akan menambahkan dampak negatifnya juga Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ada anak punya salah, kita beri sanksi dan hukuman. Itu ada dua penyebab yang nantinya akan terjadi Bapak Ibu. Salah satunya motivasi intrinsiknya bisa gagal. Misalkan anak terlambat, kenapa kamu harus terlambat datang? Menurut saya rusak Pak, misalkan. Kenapa rusak? Nah, ditanya itu sama guru itu sebagai awal pertanyaan guru itu sebagai
apa namanya, dalam konsep apa namanya posisi kontrol dulu itu sebagai apa. Jadi ada 5 nanti sebagainya ya, dari mulai memantau, dari mulai mengukur, membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah, teman, nah nanti Bapak dan Ibu diharapkan ya, ini diharapkan ya bahwa meskipun kita sebagai guru bukan wali kelas, bukan guru BP, bukan wakasek, tapi kita juga bisa bergerak berdiri menjadi posisi kontrol bagian nenek seperti apa contohnya nenek. Tapi kan karena dia pakai ini kok nggak ketahuan caranya. Tapi ada kemarin yang lapor misalnya, Bu itu si Anu rambutnya cat. Nah, bagaimana posisi kita sebagai manajer untuk menyikapi masalah itu? Coba buat dan bagaimana ini? Kalau Tuhan sebagai manajer, perempuan pakai hijau tapi rambutnya cat. Ada yang laporan. Bagaimana salah satu tindakan doaan menyikapinya? Kalau seandainya doaan berada di posisi kontrol manajer. Pertama, kalau menurut saya ya, Iya. kita memastikan laporan si anak yang katanya dia rambutnya merah, berarti memastikan dia tidak atau tidak. Ya. Tapi kita cek, cross check baik-baik. Ya, terus Ya setelah itu dicek kalau benar atau enggak gitu rambutnya merah. Kita cek. ya sudah di cross check. Itu ya lihat hasilnya apakah benar atau enggak. Setelah ada hasilnya, Setelah ada hasil ya berarti kita kasih pemahaman. kasih pemahaman. Ya kayak baik atau tidak nih kalau misalkan rambutnya dicat setelah keluar. Setelah itu, langkah terakhirnya, Terakhir ukuran mungkin ya kepada anak. Walaupun perempuan misalkan harus menjaga kan ya supaya tidak dicat. supaya tidak bisa. Jadi tindakannya gimana tuh? Potong rambut. Rambut, berarti itu harus diberikan. Konsekuensi. Jadi paling tidak manajer itu tidak menegasi, tidak menyalahi dan tidak memberikan dari hukuman atau kesalahan bahwa si anak itu salah. Sebagai seorang manajer tidak punya peran penting sebagai penghukum ataupun sebagai pengingat masalah. Jadi sebagai manajer itu lupakan masalah dia apa, lupakan kesalahan dia apa. Paling tidak kita sudah terusnya ya bahwa itu benar, bahwa itu wajar maksudnya. Cuma yang ingin disampaikan sebagai posisi kontrolnya ini kan kita sudah tahu bahwa si anak itu berbuat salah ya. Jadi paling tidak kita menyikapinya seperti ini. Kamu sudah tahu bahwa dia sudah kamu menceritakan bagaimana kamu menyikapinya supaya kamu tidak melanggar peraturan sekolah. Semacam itu, jadi pendekatannya semacam bukan semacam tapi semacam kita tahu tapi memberikan tanggung jawab pribadi kepada pembuat supaya menyelesaikan masalahnya sehingga muncul motivasi musiknya untuk kembali ya. Jadi kalau untuk jawaban doaan bisa pemukul, membuat rasa bersalah, teman juga ya, jadi dibuang semua. Paling tidak kita belajar satu persatu dari 5 posisi kontrol dulu itu yang tidak kita inginkan itu sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Itu jawabannya ya. Kita belajar sedikit-sedikit, jangan asal menghukum anak. Walaupun anak itu salah, jangan ditunjukkan kesalahannya seperti apa. Tapi
ajak masalahnya seperti apa, ajak solusinya seperti apa, ajak bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah kemudian bahwa posisi bapak guru itu minimal kita sebagai pemantau, minimal kita sebagai pemantau. Kalaupun kita tidak bisa menjadi teman, teman itu posisinya ada dua, ya. Teman itu bisa masuk ke penghukum dan pembuat rasa bersalah, bisa masuk ke manajer dan pemantau. Jadi teman itu ada di tengah-tengah, tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya mengetahui masalahnya seperti apa, hanya mengetahui masalahnya dia akan sejauh mana akan melangkahnya, tapi belum menyelesaikannya, hanya sebatas tahu sebarang. Nah untuk bisa menjadi seorang pemantau dan seorang manajer, tolong Bapak Ibu nanti dalam memberikan motivasi hukuman dan penghargaan ataupun dulu itu paling tidak menggunakan kata-kata yang positif, apa ya? Jangan langsung menegur bahwa anak itu salah. Kamu salah, kamu nanti Bapak hukum, lari, kamu nanti Bapak hukum. Diberikan. Kenapa pertanyaannya kenapa? Apa perbedaan mendasar antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah? Kalau peraturan sekolah itu, kalau menurut saya ya, kalau peraturan sekolah itu lebih ke apa namanya universal ya, artinya menyeluruh, baik itu dari guru, siswa, mulai kepala sekolah, guru, siswa semuanya itu harus mematuhi peraturan sekolah ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa untuk keyakinan kelas itu sendiri mau seperti apa aturan yang diterapkan, jadi berbeda. Kalau aturan sekolah itu, kalau di sekolah itu misalnya kepada siswa aturannya tidak boleh kamu datang terlambat misalkan, atau misalnya kepada guru datang tepat waktu misalkan. Kalau keyakinan kelas itu misalnya siswa di tata tertib kelas kita nih, untuk keyakinan kelas kita sepakati bahwa siswa dilarang memakai sepatu, terus siswa dilarang misalkan membawa benda senjata, itu termasuk kepada keyakinan aku, bukan keyakinan kelas ya, termasuk ke dalam peraturan sekolah juga. Jadi perbedaannya adalah kalau peraturan sekolah itu dibuat untuk dipatuhi dari mulai pimpinan sampai ke siswa, sampai dengan kepala sekolah ke siswa. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru atau wali kelas dengan siswa. Ya, jawaban dari Ibu Hukum bisa benar ya, bisa juga tidak benar. Jadi sebenarnya begini ya, mohon dipahami juga Bapak dan Ibu ya. Ini miskonsepsi sebenarnya, ada kesalahan tata bahasa gitu ya. Oh sebenarnya keyakinan kelas itu dan peraturan sekolah itu sebenarnya ada di dua jalur yang sama, ada pada jalur yang sama. Posisinya yang mana yang lebih tinggi, keyakinan kelas atau peraturan sekolah? Nah itu yang ada miskonsepsi di sini ya Ibu Bapak ya. Jadi yang harus ditekankan itu adalah keyakinan kelas, karena di situ berisi nilai-nilai yang universal, nilai-nilai kebajikan yang universal itu namanya menyeluruh ya sebagai seluas alam semesta maksudnya begitu. Jadi nilai keyakinan apa yang diyakini oleh siswa kita supaya dapat bersekolah di sini dengan baik dan benar. Contoh si anak dibuat keyakinan kelasnya, buang sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas ya. Misalkan ada satu kalimat nih, buang sampah pada tempatnya. Nah keyakinan kelas ini akan dibuat menjadi sebuah peraturan sekolah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi sebenarnya pada posisi keyakinan kelas dan peraturan sekolah itu animonya, sungsinya ya lebih tinggi keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan sekolah itu
formalitasnya ditempel di mading, ditempel di surat, ditempel setelah di samping visi dan misi sekolah. Sebenarnya peraturan kelas itu berawal dari keyakinan kelas, ya. Jadi yang ingin disampaikan oleh saya di sini bahwa keyakinan kelas itu adalah keinginan pribadi kelas dibuat peraturan sekolah. Di kelas yang lain ada keyakinan kelas lagi dibuat peraturan sekolah. Nah, dari semua keyakinan kelas yang ada dari kelas 10 sampai 11 5 itu nanti disimpulkan lagi menjadi peraturan sekolah. Ada kata-kata yang sama dibuat, kata-kata yang sama dibuat. Tapi intinya berawal dari keinginan pribadi para murid untuk melaksanakan, untuk menciptakan kelas yang aman menyenangkan, ya, menciptakan kelas yang aman dan menyenangkan berdasarkan keyakinan kelasnya masing-masing. Apa kawan restitusi? Kembali. Institusi itu institusi. Restitusi itu satu kata, dan itu satu kata dasar. Restitution bahasa ya, jadi intinya mah restitusi itu adalah mengenai kesalahan seseorang, kesalahan pribadi seseorang, bagaimana kita bagaimana kita menggantinya, bagaimana kita menggantinya, bagaimana kita menolaknya dan sebagainya. Jadi intinya membuat segitiga restitusi ini berdasarkan kesalahan yang terdapat di sehari-hari yang kita temui di dalam siswa-siswi kita. Kesalahan apa? Misalkan tadi rambut bicara, motornya pakai knalpot racing, kemudian misalkan restitusinya buat yang menciptakan atau menciptakan apa lagi, mewujudkan, memetakan, memperbaiki. Dari kegiatan ini, contohnya kita ambil lagi satu kesalahan anak knalpotnya pakai racing dan berisik, kesalahan utamanya. Si A datang ke sekolah menggunakan motor dengan racing yang suaranya berisik. Bu Ani, silakan bagaimana menyikapinya? Seandainya Bu Ani adalah orang pertama yang mendengar. Pertama mungkin ini ya, seperti biasa dipanggil anaknya dulu, setelah itu dikasih pengarahan, dikasih teguran, Dicopotin dan apa namanya? Iya, motornya. Kita anggap ini, anggap Bu Ani sekarang berada di posisi kontrol, mantap atau manajer. Coba bagaimana menyikapinya dalam segitiga restitusi untuk kasus anak yang tadi. Bagaimana? Sebagai pemantau. Pemantau atau posisi manajer. Apa yang dilakukan terhadap anak tadi, atau apa yang akan dilakukan oleh ibu terhadap kasus anak tadi. Tadi berarti dikasih pemahaman, terus kalau misalkan masih masih seperti itu, tidak ada perubahan, diserahkan ke pihak yang Silakan Ibu Ani. Dicopot knalpotnya, siapa dicopotnya Bu? Jadi paling tidak ini dalam segitiga restitusi, misalkan
menstabilkan identitas bahwa kita itu si anak itu berbuat salah, distabilkan identitas kesalahannya, tapi bukan menyalahkannya ya. Menstabilkan ini posisi pemantau dan posisi manajer itu seperti ini. Nah, kamu bawa motor-motornya di musik ya, racing? Iya Pak, betul. Kamu tahu konsekuensinya memakai koneksi apa? Iya Pak, tahu. Apakah ada yang lamanya? Iya Pak, ada. Bagaimana selanjutnya? Ya Pak, nanti akan saya ganti. Jadi ibu tidak memberikan instruksi khusus kepada anak, tapi ibu hanya mengolah kata-kata bagaimana si anak yang mau melakukannya. Itu namanya posisi manajer atau pemantau ya. Tidak menyalahkan, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan sanksi, hanya menanyakan kesalahannya, menstabilkan identitasnya. Jadi si anak tidak merasa bersalah. Tapi bukan nggak merasa bersalah, si anak merasa bersalah dengan motivasi impulsifnya ikut terbawa oleh ucapan ibu, tidak menyalahkan, tidak diganti. Jadi tanggung jawab anak itu sebagai siswa, bagaimana motivasi impulsifnya bangkit untuk memperbaiki kesalahan pribadinya. Jadi kita mengatasnamakan guru itu sebagai pemantau dan manajer hanya mengungkapkan, hanya mengucapkan, hanya menggunakan balikan kata-kata bagaimana kesalahan si anak dikembalikan kepada anak untuk menyelesaikannya sendiri ya. Misalkan, kapan kamu akan menggantinya? Misalkan, bagaimana kalau menggantinya? Berapa hari akan mengganti dan seterusnya. Jadi tidak ada menyuruh, tidak ada instruksi khusus untuk menyalahkan anak itu sebagai posisi di manajer. Nah, Bapak dan Ibu, sampai ini dulu jumpa kita. Mudah-mudahan penerapan budaya positif yang saya sampaikan dan Pak Sabta sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan acara hari ini juga paling tidak membawa kebaikan untuk siswa-siswi kita. Sebelum ditutup, Pak Kata maka tutup ya. Silakan Pak Kata, ada kata terakhir. Itu terakhir. Dengan perpisahan. Oke, terima kasih Pak Agus, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Pak Agus, mungkin selama penyampaian materi atau beberapa bulan ke depan ataupun selanjutnya kita sama-sama saling berkolaborasi, kita sama-sama saling introspeksi untuk menjadikan pribadi yang lebih baik agar budaya positif ke depannya bisa dijalankan dengan baik. Kurang lebihnya dari saya sekian. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi CGP tahun 2003 dari Pak Sabta dan saya pribadi. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang akan berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan sampai di sini. Bila yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.